Ya udah dapat obatnya berarti ya. Udah tahu nih habitsnya gimana dan udah dapat solusi namun clean. Ternyata untuk menangin match up ke arah Beatrix dan terakhir Amon. Wow. Amon untuk high. Oke, Amon untuk penetration ya nanti. Iya. Dengan skillnya dia Endless Shards yang bisa cukup cepat untuk menumbangkan Beatrix yang berada di garis belakang. Jadi Beatrixnya di sini nggak cukup nyaman, apalagi di sini Amon dari range Endless Shards ini masih cukup besar. Nanti kedepannya bakal linear. Jadi bisa di dodge nanti Endless Shards ya. Waduh, jadi kita mungkin nggak akan melihat Amon lagi ya. Ini akan dipakai dulu sama seorang Hai tentunya. Dan Cho menjadi pilihan terakhir untuk seorang Baloyski harusnya. Dan Baloyski pernah bilang, kalau mereka tuh masih perlu lebih percaya diri untuk selanjutnya. Dan sekarang momentum yang baik karena kita akan melawan musuh-musuh timnya yang kurang banget. Tapi ya, ini dengan ada Cho, kita langsung saja memulai ke dalam game pertama. Dari match pertama kita Aura melawan Geek Farm. Dan kali ini Janna Cutie akan berfokus terlebih dahulu dari kedua jungler tentunya untuk melakukan farming patternnya. Tapi kalau ngomongin Amon ya, memang lebih ke arah damage ya kok ya. Ya, dia harus kumpul stacknya dulu dan nah, tuh stacknya tuh. Di early-nya udah sakit banget sebenarnya dengan pasif dari Amon sendiri. Iya, dan bakal mengejar kali ini ke arah seorang Baloyski yang sudah diketahui tentunya playstyle ini bakal agresif banget. Tapi dia nggak mau pulang, dia masih punya regen juga kok. Iya, dan gerakannya cepet banget ya. Facehugger yang sangat-sangat agresif dan Retribution masih bisa diamankan pastinya sama Janna Cutie. Competitive Wanderer dimenangkan oleh Geek Farm. Ya, ini early 5 menit pertamanya harusnya rusuh banget sih. Mengingat dari permainan dari seorang Baloyski yang begitu ngeri. Dan bahkan dari Aura Fire mereka harus sigap akan hal itu. Tapi fun fact, dari MPL Indonesia season keempat hingga sampai yang ke-7, Aura dan Geek 4 musim beruntun mereka tidak lolos ke playoff. Jadi ini adalah kesempatan mereka yang harus mereka maksimalkan di season 10 mengingat perubahan line up roster ini udah membuat mereka lebih apa ya, bisa dibilang step up bahkan di season ini. Iya, chemistry-nya udah dapet dan pastinya gameplaynya juga udah mulai rapi. Udah beda ya. Jadi harus benar-benar try hard sih. Dari keduanya ya, bukan hanya dari Aura ataupun dari Geek. Karena mereka pengen banget ya lolos ke playoff. Dan kali ini dari Geek Farm mereka masih mencoba untuk mencari momentum tentunya. Apalagi dengan Cho ya dari seorang Baloyski. Dia dapetin level 4 aja, dia udah bisa nyuri ke arah pemain-pemain yang terlihat mungkin cukup tipis nih dari seorang Hai. Tapi Baloyski kalau coba untuk menahan terlebih dahulu. Endless Shards-nya connect dari seorang Hai dan First Blood didapatkan oleh seorang Hai. Ya, agresif gameplay ternyata yang ditunjukkan sama teman-teman dari Aura. Walaupun sebenarnya di early CC-nya nggak terlalu banyak dari stopper, tapi mereka sanggup untuk mendapatkan slot. Dan kali ini Turtle yang coba dikuasai dari teman-teman Aura Fire. Iya, dan Godiva sedikit lagi level 4, tapi kali ini Lung bakal coba maju ke area depan. Dan Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan Turtle dengan satu buah retribution. Bakal dipaksa divide kali ini dan bahkan Lung harus mundur terlebih dahulu. Tapi terkena damage dari seorang Facehugger. Dia bakal masih mau lebih dari Janna-nya juga hilang. Double kill diamankan oleh seorang Facehugger. Wow, dengan fight-nya cukup rapi walaupun memang turtle-nya nggak bisa didapetin. Tapi menurut aku nggak masalah karena dia dapetin 2 kill yang dia mau juga. Dan kali ini gerakan yang harus diungguli sama Aura Fire. Iya, masih cukup oke sebenarnya buat Aura Fire, apalagi untuk di early ya. Dan Unbending Will di sini pakai oleh Fluffy ternyata. Dengan physical defense dan juga dengan adanya tambahan HP. Untuk Masianya jadi bakal jauh lebih tanky nantinya untuk di garis depan. Sedangkan tadi dengan Amonnya penetration Mas. Dan Endless Shot di sini ini bakal jauh lebih cepat berputar setiap kali Hai bisa memberikan basic attack-nya ketika menggunakan Soul Shards ataupun dengan Slayer Shards-nya. Jadi itu skill 1, skill 2-nya. Oh, udah ada stacknya ya kan. Dan ini bakal makin lagi dari Hai karena penetration yang diambil dari segi MMM ya. Tapi kali ini dari Godiva mencoba untuk mencuri ke arah satu jungle dari seorang Janna. Tapi kali ini dua Dragon-nya connect ke arah seorang satu pemain itu Kabuki yang diincar tapi masih punya guiding wind dari seorang Godiva. Jadi masih adem ayem Kabuki. Iya, masih bisa selamat bahkan nggak ngeluarin spell loh dari Kabukinya. Jadi akan cukup pede untuk maju lagi clearing ke arah top lane-nya. Jadi harus sedikit hati-hati juga karena misalkan kita udah melihat dari Kadera yang coba mengikis dari Gold Shield turret di bagian top lane. Ya, sejauh kita melihat memang dari GV mereka berusaha juga ya untuk melakukan counter lah akan agresivitas yang dilakukan Aura Fire. Oh, tapi lu kali ini di posisi yang tidak baik. Terkena damage yang begitu sakit lagi-lagi soalnya connect ke arah satu pemain. Dan Hai akan menjadi pertukaran di tangan seorang Elzura. Mungkin terlalu dalam kali ya yang coba dilakukan sama Hyde tadi. Dia terlalu banyak dapetin aggro namun kali ini stampede. Menarik kalah Baloyski tapi hanya poking damage aja seharusnya belum cukup. Namun Wave Dragon dengan flicker yang salah jadinya belum ada inisiasi yang cukup baik dari Geek Farm. Tapi ini jadi poin yang mahal sih. Udah gak akan ada dua Wave Dragon sama beberapa
debat stick ke depan dan bahkan dari turtle-nya bakal coba dikontes. Fluffy dapetin satu turret objektif sehingga akan ada pertukaran di mana turtle-nya masih bisa diamankan lagi. Altar dibuka begitu saja. Kadera masih punya Nibiru's Passion, namun pemain-pemain dari Aura Fire masih bisa selamat dan pertukarannya terlihat ya. Ini turret bawa pecah, Geek Farm masih bisa dapetin turtle-nya. Masih aman-aman aja lah ya bisa dibilang. Ya, mereka bahkan masih bisa nge-rate kalau kita masuk ke jungle dari Geek sendiri. Jadi Aura Fire mereka masih unggul cukup jauh. Gila, ini kali ini bakal coba ditahan dan ternyata akan terosplay dengan 1-2 Dragon dan bahkan 2 pemain menjadi trade yang cukup mahal menurut aku sih. Karena posisinya hanya tumbang dan facehugger juga meskipun ada pasifnya ya, tapi tetap aja itu menurut aku team fight yang tidak seharusnya dilakukan sama Aura Fire nggak sih? Iya, 2-0 tadi dan bahkan dari goldnya juga mulai langsung ke swing ke arah dari Geek Fam. Pakito Bloodlust udah lumayan sih, dan juga ada Molten Essence di sini yang sudah di-buy oleh Janna QT. Tinggal kita lihat nanti seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Hai karena dia udah punya Genius One. Tapi ingat, dia juga cukup tipis karena habis ini mengarah ke Feather of Heaven. Jadi memang di sini damage dari Aura Fire jungler mereka ini adalah full damage. Ini Janna kayaknya mau bikin ke arah Radiant Armor dulu ya. Ya, Radiant Armor kan. Dan Fluffy sudah mendapatkan satu Border Guardian helmetnya. Dan 4 pemain dari Geek Farm ini langsung rusuh ke area atas karena mereka tahu mereka udah mulai ketinggalan satu turret. Benar-benar, dan kalau kita lihat dari goldnya sebenarnya ya di hampir ke menit 6 ini belum terlalu jauh lah, hanya sekitar 1000 gold. Tapi memang pergerakan yang bagus banget dari kedua tim sehingga memang nggak akan jauh-jauh sih goldnya. Dan yang menjadi penentu sebenarnya menurut aku adalah Elzura dengan nge-copy ya IMU ke arah seorang facehugger. Jadi ini altar akan dibalaskan dengan altar tergantung siapa yang positioningnya lebih bagus, yang nggak ke pick off duluan dan altar siapa yang dibuka lebih awal. Iya, dan ini memang benar harus mentargetkan ke dia ya, ke arah di facehugger. Jadi gak boleh dengan target hero yang lain juga. Dan ya, ini masih dengan reset positioning sebenarnya dari Geek Fam. Mereka kalah dari turretnya, tapi turretnya masih berimbang juga karena sama-sama yang hilang kan ini ada di sisi goal line tadi. Iya, sementara ini pertukaran turtle apakah akan diamankan oleh Aura mengingat Janna QT tentunya masih bisa mendapatkan satu buah turtle-nya dengan lethal counter yang kita tahu ya Balmond ini lethal counter udah kayak punya 2 retribution jatuhnya. Iya makanya. Tapi ya dengan 3 kalinya turtle yang berhasil diamankan pastinya sama teman-teman Geek Farm, otomatis dari goldnya mulai mengejar nih. Yang tadi ketinggalan sekitar hampir 1000 lebih ya, dan kali ini udah mulai mengejar bahkan mengungguli walaupun hanya sedikit dari goldnya. Betul, dan dari Aura Fire gimana caranya mereka udah mulai harus grouping sih kali ini. Karena posisi Kabuki yang mungkin akan coba ikutan rotasi dengan pemain-pemain dari Aura Fire. Ini yang paling penting adalah gimana caranya mereka dapetin turret terlebih dahulu. Karena sekarang Kadira tuh berfokus terhadap objektif aja. Ya, dan kali ini Dwarf Dragon mungkin akan keluar dari Kadera sebagai follow up, sakit banget namun terlalu tanky sepertinya dari Fluffy ya. Iya, dan memiliki 3 bar dan Aura Fire mereka apakah coba untuk memprioritaskan turret di area mid, tapi kali ini Konsil bakal coba dibuka begitu saja dan sudah ada penculikan ke arah seorang facehugger. Bakal di-jam Heavy Life Friends kali ini masih punya sprint untuk mundur dari seorang facehugger dan tidak akan ada korban yang jatuh di area mid. Aduh, ini yang bahaya turret midnya nih. Hampir tuh, hampir keculik sih, tapi untungnya dia kalkulasi timingnya itu pas banget. Iya, dan hampir aja dapetin satu turret di bagian mid lane. Ini yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau misalkan jantung dari Aura Fire itu di mid turret outernya itu hilang, invasi dari Geek Farm akan semakin berbahaya lagi. Iya, mereka akan bisa masuk ke area jungle ya. Ya, dan juga pemilihan item dari Geek Farm menurutku di sini bagus ya. Dimana ada 2 hero mereka ini pakai Radiant Armor, dimana Radiant Armor ini adalah musuh utama untuk Amon sendiri. Amon kita tahu dari shard-shard akan nge-kill semua damage-nya dan itu akan menambahkan untuk magic defense-nya. Dan bahkan tadi Baluiski dia udah punya juga untuk Athena Shield. Iya, dan ini respect banget ya karena memang magical damage-nya ada 2 juga termasuk facehugger yang lumayan sakit menurutku sendiri. Jadi respect terhadap magical damage. Ya ada Godiva juga, Soul Bloom-nya kan ke-trigger juga nanti Radiant Armor. Iya. Karena damage-nya dari Soul Bloom kan 111 dan itu kecil-kecil gitu. Dan second-nya ini bakal sakit banget dan sudah diatasi sebenarnya sama Geek Farm. Tinggal penetration aja nih item dari Aura Fire. Tapi kali ini dengan Lord yang akan dipok begitu saja oleh pemain-pemain dari Geek Farm, Aura mereka cukup berhati-hati. Coba untuk mengingat ini Janna pakai Balmond. Jadi lethal counter tentunya akan menjadi kunci.
Dan apakah mereka bakal coba pincangin dulu team fight-nya? Karena terlihat dari Elzura yang udah menjadi target dari Aura Fire. Ya, Wow. untuk konten sebenarnya arah Retribution ataupun Secure ke arah objektif netral kayak Lord ini harusnya si Geekmom lebih oke ya. Ada Wesker, ada Lethal Counter. Walaupun memang dari Aura Fire juga dia punya Endless Shard yang memang sebenarnya bisa dikalkulasikan sedemikian rupa untuk Secure ke arah Lordnya juga. Ya ini masih tarik ulur sih, karena Jana Cutie dia tadi udah punya Guardian Helm ya. Dan ini menurutku adalah usaha yang cukup berat. Apalagi ini Fluffy yang dikena Way of the Dragon. Iya, masih punya 3 bar, bahkan masih cukup tebal dari seorang Fluffy. Dan bahkan kali ini dengan informasi yang didapatkan, gak punya dua Dragon, no. Fluffy Kadira. malah fokus terhadap ke arah seorang Kadira dan tumpang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk Aura Fire mengamankan Lord mereka yang pertama. Dan Elzura pun sudah terlihat di area boostnya kali ini. Luke berada di area blind spot nih, harus berhati-hati dari Aura Fire. Sementara kali ini sudah mulai terlihat dari area mapnya ada banget Godiva. Masih ada altar dibuka begitu saja, tapi ternyata dari seorang Baleski bakal coba untuk menahan di area depan kali ini. Dan bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Luke. Kali ini Lordnya bakal di reset sepertinya. Dan Endless saatnya connect ke arah seorang Luke, namun masih belum bisa ditumbangkan Luke-nya. Namun kali ini Luke-nya coba bertahan dan baik banget. Masih ada flicker juga pastinya untuk menyelamatkan posisi dari Geekfam. Ya, dan ini dia komposisi dari Aura Fire adalah mereka punya Matilda. Mereka gak usah untuk pulang karena mereka masih bakal dapetin lagi efek shield dan juga heal dari Godiva. Iya, tapi kali ini Anak gue lihat Kitty. circling eagle-nya dibuka karena seorang Jana Cutie dan bahkan Hai tumbang di tangan seorang Cadera yang tiba-tiba hanya tidak terlihat. Tapi Fluffy kali ini harus mundur terlebih dahulu dan bakal di flicker. Kabuki yang menjadi target ketiga kali ini. Geekfam akan memaksakan team fight-nya. The Wild Dragon connect dan tumbang di tangan seorang Luke kali ini. Waduh, menyisakan facehugger sendiri. Ini bahaya banget nih. Dan Lordnya juga berhasil di-secure sama teman-teman dari Geekfam. Dan ini menjadi masalah besar pastinya karena kita melihat dari segi gold. Jauh banget perbedaannya, sekitar 4.000 gold. Iya, dan Aura Fire mereka juga belum punya misalnya satu hero yang bisa melakukan burst damage ke pemain dari Geekfam. Mereka mengandalkan Kabuki. Dan Kabuki kalau masih baru jadi 1-2 item, ini masih kurang bisa ngasih damage ke Jana Cutie yang udah punya Guardian Helm. Iya, ini sulit sih karena menurut aku dari Geekfam mereka tuh udah jadiin item-item yang bisa nahan damage dari Aura Fire terlebih dahulu. Betul. Karena 3 Tuh. total kan diamankan kan? 3 Radiant Armor loh, Elzura juga Radiant Armor. Gila, ini Bahkan respect Elzuranya banget respect sih. loh. Respect Dari semuanya. mid lane-nya pun respect karena Iya. memang seberbahaya itu ya. Dari Endless Shard sendiri dan kalau Sakit misalkan sih. bisa instant kill juga sih sebenarnya. Betul, tapi kali ini Lord yang sudah diamankan oleh Geekfam udah mulai berjalan ke area bawah, mencoba untuk masuk ke area base dari Aura Fire. Sementara kali ini Godiva terkena saat damage yang begitu pedih dari seorang Kadera. Dan kali ini Fluffy mencoba untuk menjaga di area depan. Altar dibuka begitu saja hanya untuk mengamankan inhibitor di area bawah, sekaligus membuat Geekfam tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan karena kita tahu kekuatan dari altar tersebut. Dan minion kali ini akan masuk ke area midnya. Inhibitor yang akan menjadi target utama terlebih dahulu Kadera. Masih dengan sayapnya dan bahkan kali ini Led Baloyski mencoba untuk menjadi garda terdepan. Dan Luke ini player yang cukup menyulitkan karena dia coba pisahin team fight-nya sebenarnya. Iya, Dia dan- coba untuk ngecuri satu pemain yang terpisah. Iya, sebenarnya ngedistract sih ya, ngedistract Iya. juga sebagai yang biar defensif dari Aura Fire tuh nggak terlalu rapi. Dan kali ini sepertinya harus mundur dulu dari Geekfam juga nggak boleh terlalu galak. Dan kita akan lihat dari instant replay-nya. Yes, ini instansi play by Samsung Galaxy A-Series di mana memang yang ditargetkan pertama kali itu adalah Hai. Yang ketika Hai tumbang bebas banget dan Kadera. Dan kita tahu bagaimana kekuatan untuk Wesker dari Beatrix sendiri. Dia langsung triple kill, tapi kali ini lihat Aura Fire. Mereka cuma coba balikin tim fight-nya. Godiva masuk Altar. dengan Circling Eagle dan bahkan altar dibuka juga oleh seorang Elzura. Kali ini anti Quiris dipegang di tangan seorang Jana Cutie. Betapa respect-nya, tapi kali ini Fluffy mencoba untuk menahan, menjadi garda terdepan dari Aura Fire. Dan yang harus dihadapi adalah Luke. Karena Luke sekarang di menit 13 ini udah mulai berasa nih damage dan bahkan bisa dibilang dia cukup tanky juga. Menjadi samsak dari Geekfam. Ya, dan satu korban ya dari Geekfam yaitu adalah Baloyski karena mungkin tadi posisinya terlalu depan karena ya memang dia sosok inisiator, dia harus mencari informasi dan punishment yang dilakukan sama teman-teman Aura Fire bagus banget sih tadi. Ya, dan juga untuk stats dari Facehugger sendiri dengan Faramis 3 kali pick dia, ini asisnya dia cukup besar ya. Dengan hero Faramis dan juga average damage dari mid laner Aura Fire ini. Tapi lihat Luke-nya berada di depan kali ini. Luke masih punya flicker tapi Endless Shard connect dari seorang Hai. Dan bahkan Elzura bakal coba dipukul mundur. Masih punya altar dari seorang Elzura dan masih bisa bertahan. Luke terculik begitu saja di mana dia sempat
sempat maju duluan memang. Tapi ingat yang ditahan dan ini adalah pemain-pemain Aura Fire. Dan sekarang menurut aku Hai ini harusnya udah punya penetration juga sih. Iya, dan kehilangan Luke ini bukan menjadi sesuatu yang baik pastinya untuk Big Farm karena Lordnya. Tapi pergerakan dari Janak itu bagus banget. Dia melakukan reset terhadap Lordnya untuk buying time juga menunggu Luke-nya spawn. Dan sekarang Luke-nya udah mau spawn, Lordnya masih belum diinisiasi sama teman-teman Aura. Iya mereka cukup berhati-hati karena Janak kita masih punya retribution juga ya. Masih ada lethal counter. Jadi kemungkinan Lordnya untuk dicuri tuh bisa banget oleh Geek Farm. Tapi kali ini Lord akan di-reset lagi dan lagi. Dari kedua tim ini Aura Fire, mereka juga lagi mencari momentum yang pas gimana caranya mereka untuk kecuri ke arah seorang Kadera. Karena Kadera udah mode Wesker nih. Tapi kali ini Luke di area depan, Lordnya diambil seorang Hai. Dan bahkan sudah menumpangkan Hai kali ini, tapi Baloski juga hilang begitu saja. Menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi Geek Farm apakah mereka mau coba untuk paksain lagi team fight di area midnya? Arcane Shot dari mulai dibuka oleh seorang Elzura dan Kabuki punya satu item penetration dengan Malefic Roar-nya ke bawah. Iya, dan juga ada Glowing One yang dipegang oleh Facehugger kali ini. Jadi ya mungkin dengan tumbangnya Hai masih bisa ditunggu lah oleh teman-teman dari Aura Fire untuk maju bersama dengan Super Minion. Karena kalau kita lihat mereka melambatkan dengan Lordnya yang memang nggak ditemenin sama sekali. Hai udah punya true damage dari Calamity Reapers, lalu udah punya Divine Glaive sebagai magic penetration. Jadi ini Radiant Armor-nya mungkin nggak akan terlalu berasa lagi ya. Plus dia punya Feather of Heaven juga. Iya. Benar, dan Retribution-nya sih yang mengerikan Gila banget ya. Lawannya ini Balmond yang kita tahu dengan lethal counter, Retribution, ada Wesker juga dari Kadera yang siap untuk last hit ke arah Lord. Namun Retribution yang bagus banget berhasil secure ke arah Lord. Iya, dan kali ini lihat Invadia Remitnya cukup ramai dan altar dibuka begitu saja Kadera. Ini birunya connect kali ini Facehugger tumpang begitu saja. Dan dari Luke mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Aura Fire, tapi harus melewati garda terdepannya dulu yaitu Fluffy. Ya, tapi itu yang tumbang juga cuma Facehugger ya. Iya. Dimana dia 3 second lagi dia udah kembali spawn ke Land of Dawn. Jadi Udah muncul masih lagi ya. dengan posisi reset dan kita masih harus menunggu juga karena tadi keunggulan level, mungkin gap level yang terjadi antara Aura dan juga Geek Farm. Ini udah mulai ke reset juga dan kita masuk ke dalam lane-nya di mana item Immortal ini bakal penting banget. Ya, dan kalau membahas soal item sudah ada Husklaw juga sebenarnya yang diamankan sama Kadera tadi. Dan dengan total damage deal yang baik, yang gede banget dari Kadera 81.000. Ini harus diperhatikan juga nih, harus ada satu player yang memang ngincer ke arah Kadera sehingga Iya, dia itu nggak dia. mau kasih damage. Tapi kali ini lihat sudah ada dua Dragon Connect ke arah Fluffy tapi tidak akan dilanjutkan oleh Baloski karena mengingat itu bukan target yang diinginkan. Iya, Dan ini kekuatan Masya di Kekuatan late game Masya ya. ya. Dimana memang barnya 3 dan dia cukup annoying karena lihat berapa source skill yang dilempar ke arah dari Fluffy tapi dia sendiri masih ada di sana. masih kali 2 tuh barnya HP. Ngeselin banget sih. 2 bar HP masih tetap susah sih mau ditumbangin karena memang walaupun DPS stabil dari Kadera ya, yang kita tahu pastinya sakit banget ke arah Fluffy. Tapi dengan 2 bar itu bahaya banget kalau memang mau dikomit dan gak ada Dwarf Dragon juga tadi. Ini jadi kayak seakan-akan dari Aura Fire mereka memaksakan si Baloski ini keluarin semua resource skillnya ke arah seorang Fluffy. Iya kan? Jadi anggapannya nggak akan ada Dwarf Dragon, tinggal gimana cara Aura Fire nyicil ke arah seorang Kadera yang ini Weskernya harusnya dari Batch udah mulai berasa. Apalagi KDA dia 514 di sini. Jadi harusnya dari item udah dibutuhkan dan dia bikin respect ke arah Athena Shield. Mengingat damage-nya high ini udah perih banget sih. Ya biar tidak kena one shot juga ya. Ini Fluffy, oke. Ini berapa resource yang akan dikeluarkan untuk menemukan seorang Fluffy. Tapi Fluffy masih terlihat sangat amat tanky kali ini. Dari samsak dari Aura Fire dan Lord yang akan menjadi penentu nih kayaknya. Masih cukup aman sebenarnya sih, dan ya Wardy Lord mungkin aja bisa jadi penentu di game kali ini karena kalau kita lihat kontes Retribution menjadi nomor 1 lagi. Namun kalau kita lihat nih DPS Lord dari Github itu cepat banget. Jadi Aura benar-benar harus was-was mengingat minion management yang dilakukan Github juga rapi banget di top lane dan di bottom lane. Jadi pressure sendiri untuk Aura Fire. Biasa kalau udah menit ke segini itu adalah momentum-momentum buat XP laner ya. Dimana mereka bisa datang dari arah blind angle-nya dan menculik satu pemain. Tapi Lordnya masih ditahan oleh seorang Janak kita juga. Mengingat setengah HP. Tapi ini Lord yang udah di-enhance ingat. Dan sementara kali ini Elzura masih punya altar juga. Mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya kali ini altar mulai dibuka. Dan bahkan high. Dari depan dan bahkan Lordnya apakah masih mendapatkan ternyata dicuri
kembali oleh seorang Jana Quincy dan bahkan dari Luke mencoba flicker mundur terlebih dahulu, masih punya immortality. Baloski bakal terpick off setelah ada The Way of Dragon yang connect lagi dan lagi ke arah seorang Fluffy Lim. Mendapatkan Lord tapi kehilangan satu. Namun sepertinya dari Fluffy mau secure ke arah mid turret juga dan berhasil di-secure ke arah outer mid turretnya. Satu keuntungan untuk Aura tapi ada kerugiannya juga. Tergantung nih bagaimana dari Geekfam bisa using Lord dengan bagus atau enggak dan defensif dari Aura sendiri. Disiplin atau enggak. Ya dan juga ini bukan Lord Evolve tadi kan Iya, ditarik di masih menit enhance 17.30-an dan tumbangnya memang di menit 18.30-an tapi ini masih yang biasa. Masih Sementara yang tadi biasa. memang ya wave management dari Geekfam bisa kita bilang itu bagus banget. Karena di top lane-nya ini wave minion dari Geekfam selalu nge-push, selalu ada di sana. Jadi Aura Fire kalau memang mereka harus komen, mereka nggak boleh kehilangan anggota juga. Tapi dia nyolong IMU ke arah seorang Clean kali ini. Yang dimana gak akan ada satu gua altar berarti. Tapi seperti akan di-reset oleh seorang Elzura. Dan mau gak mau orang Fire mereka mencoba untuk menahan lajunya. Keluar masuk ke area mid tapi Eagle dari Connect kali ini. Dan bahkan dari satu buah altar dari pop up oleh seorang Facehugger. Mengingat Fluffy masih lagi-lagi menjadi garda terdepannya. Dan Geekfam tentunya tidak akan terpick off juga mengingat tidak ada altar di tangan Elzura. Jadi kemungkinan besar mereka akan coba mungkin menghindari teamfight yang cukup panjang dari Aura Fire. Iya dan akan lebih santai lagi pastinya ya. Dan kalau kita lihat dari itemnya, wow, Kabuki udah full item Om Wawa. Iya dia udah lengkap sih dan menurut gue di sini Kabuki adalah salah satu hero yang nantinya harus bekerja untuk bisa menumbangkan cepat garis depannya yaitu Jana Cutie. Dia satu-satunya yang punya burst damage yang sangat-sangat cukup sekali sekarang. Dia ada true damage juga dari Endless Battle. Sementara memang dari Kadera berfokus terhadap penetration dan ada satu WON. Kedua Godlin punya WON sih. Jadi ini WON yang mungkin bisa digunakan semaksimal mungkin ketika ada physical damage yang akan masuk ke arah kedua God laner. Ya tapi Kadera juga dia harus siap-siap sih. Siap-siap dalam artian ya WO ini kalau kepake dia bisa ganti ke Husklow. Biar dia bisa lebih sustain ketika ada timpan yang sudah menjadi juga. Dia nggak perlu recall kembali ke base. Iya, atau mau lebih mengamankan immortality kok. Immortal, harusnya itu Immortal ya. Mungkin udah pecah tadi. Mungkin udah Jadi pecah ya. diganti dulu. Immortal adalah salah satu jawaban untuk hero-hero yang bisa melakukan burst damage. Karena Dan nggak ada lagi. apalagi kita melihat dari yang ngejernya itu adalah Fluffy gitu kan dengan Masya. Dia nggak pulang-pulang loh. gede banget, damage-nya gede dan Haskell menurut aku memang item yang diperlukan banget untuk Iya. sustain kembali gitu atau melakukan fight back bahkan ke arah Fluffy-nya. Iya, dari Salsamnya juga ya. Jadi membuat dari seorang Kadera ini tentunya kalau dia udah punya Husklow bakal lebih enak lagi. Memberikan damage tentunya disertai adanya lifestyle yang bisa didapatkan oleh seorang Kadera. Tapi bakal reset sepertinya pasif banget dari kedua belah tim sembari menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 10 detik ke depan. Ya, lebih fokus ke arah minion management dulu mungkin Iya. ya sekarang jadi lebih Chain santai landing lagi. dulu. Karena kalau kita lihat dari goal kita nggak berbeda jauh dan kali ini Lordnya sudah muncul. Ini adalah momen penentuan untuk Geekfam dan Aura Fire. Dan ini Lord penting, ingat ini Lord Evolve yang pastinya memiliki damage dan juga bakalan sulit untuk ditumbangkan. Jadi ini adalah Lord yang penting untuk kedua belah tim di mana ini masing-masing kedua belah tim mereka memiliki network yang cukup berbanding sama ya. Dan di menit ke-21 ini bisa jadi game siapapun. Siapa yang bisa menangin tim fightnya, siapa yang bisa nyuri ke arah gold laner-nya ini bakal menjadi momen yang penting yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Dan Fluffy sudah dicicil-cicil, sudah dipok namun belum ada ultimate yang resource ultimate yang keluar dari Geekfam juga. Karena mereka tahu mereka harus dapetin momentum dari arah dan Lord tentunya dari seorang Luke. Tapi Godiva harus berhati-hati. Ini udah low banget, Fluffy berada di garda depan. Cukup jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Tapi Altar dibuka begitu saja oleh seorang Facehugger. Oke, bakal menabrak ke arah seorang Jana. Tapi ternyata Altar dibahas Altar. Dan bahkan kali ini Baloski mencoba untuk menahan dia di depan. Tapi Kabukinya tumpang di tangan seorang Jana. Dan bahkan dipaksain tim fightnya kali ini Aura Fire. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Tapi Elzura maju ke area depan dengan flickernya dan menumbangkan Facehugger dengan satu buah Genshin. Dan bahkan Geekfam mereka bisa ngedapetin Lord yang sudah dewasa yang bakal bikin kecewa teman-teman dari Aura Fire. Oh no, kehilangan dua member dari Aura Fire. Walaupun dari Facehugger sendiri responnya cepet ya. Karena sekarang bahkan udah ready lagi. Namun ya Lordnya bisa di-secure oleh Geekfam. Dan menurut aku ini Lord yang sangat-sangat berbahaya. Udah evolve juga. Walaupun memang kita lihat tadi defensif dari Aura cukup baik ya di Lord sebelumnya. Namun gak tahu nih untuk Lord kali ini bisa bagus atau enggak. Ini dipaksa sih Teva di area atas. Mereka mau coba untuk Wah, bersihin Godiva. minionnya. Tapi Godiva di area depan hati-hati dia punya immortal. Tapi apakah dia bisa lari dari kejaran 3 pemain? Coba buying time cukup banyak dari seorang Godiva. Dan Godiva masih recall balik. Tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk Rough Dragon. ke area base dari Aura Fire. Dua Dragonnya connect ke arah seorang Fluffy. Fluffy mau tidak mau ditumbangkan burstnya. Sakit Altar. banget dari seorang Fluffy tapi masih punya altar. Dari seorang Facehugger
Kadera bakal menjadi incaran kali ini. Fluffy tumbang di area depan. Ditukarkan dengan adanya satu pemain tidak. Ternyata Vesager hilang begitu saja. Namun kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk area base. Double kill diamankan oleh seorang Kadera. Dan bahkan Lel Zura menumbangkan Kabuki dan Gifam. Memwipe out pemain dari Aura Fire. Dan 1-0 diamankan oleh Gifam. Wow, gila dengan Lord yang bagus banget tadi ya, using Lord yang cukup rapi sebenarnya. Dan untuk defensif sebenarnya udah bagus dari Godiva karena bisa narik tadi ngedistract banyak banget player dan sempat turun juga balik lagi recall untuk join fight. Namun mungkin ya karena Lordnya